kuartil. Ini semuanya sudah absen komentar kan ya di GCR sudah? Sudah, Pak. Ya. Ya. Sip. Ya udah. Izin share screen sudah ada layarnya materinya. Sudah ya. Oke. Nah, kemarin itu materinya adalah rata-rata, modus, dan median. Tapi data kelompok. Lalu data tunggalnya gimana? Lalu cari sendiri ya, itu mudah sekali. Karena data tunggal itu datanya tidak terlalu banyak biasanya ya, di bawah 50 gitu. Jadi rumusnya tidak sebanyak seperti data kelompok. Ya, terdengar nggak tuh ada paduan suara anjing gitu ya? Nah ya, maaf ya, sedikit terganggu. Nah, ini rumus rata-rata atau mean data kelompok. Di sini dimunculkan 3 rumus ya. Berarti pakai yang mana? Pakai terserah ya, terserah kalian mau pakai yang mana ya. Mau pakai cara rumus yang ini yang pertama. Ya, lalu pakai rumus yang kedua, ini dengan cara rata-rata sementara. Rata-rata sementara disimbolkan dengan X bar S. Ya, ini sementara. Ya, nah lalu yang ketiga itu dengan cara coding. Ya, dengan cara coding ya. Di sini ada penjelasannya bagaimana kita menggunakan setiap rumus. Gitu ya. Jadi Bapak tidak jelaskan itu simbol-simbolnya, kalian bisa baca sendiri. Ya, di sini ada pertanyaan. Halo? Lanjut? Nggak ada, Pak. Ada ya? Ya, kalau ditanya cepat responnya biar Bapak bisa lanjutkan. Lalu contoh yang pertama. Nah, lihat sini contoh yang pertama. Itu ada 50 orang dari sekolah Merdeka. Yang ditanya tentukan rata-rata dengan menggunakan rumus umum mean ya, yang nomor 1 tadi. Ya, berarti pakai rumus yang tadi yaitu X bar sama dengan ini ya, sigma FI dikali XI per sigma FI. Ya, apa itu XI? Kemarin kan sudah dijelaskan di tabel distribusi frekuensi. Apa itu XI? Di tengah, Pak. Bagus. Ya, XI itu nilai tengah dari sebuah interval kelas. Nilai tengah sebuah kelas. Sebuah kelas. Bagus ya. Nah, di sini ada data tabel distribusi frekuensinya. Ada berapa kelas? 2, 4. Nah, di sini ada 7 kelas dengan masing-masing frekuensinya sebagai berikut ya. Nah, cara mencari nilai tengah ya kemarin sudah diajarkan ya. 31 tambah 35 lalu dibagi 2. Ini rumus nilai tengah nih. Ya, ini XI-nya. Maka diperoleh 33. Oke, dari tabel ini panjang kelas atau C. Kira-kira panjang berapa panjang kelasnya? 31 ke 36 5 ya. Berarti kalau nilai tengahnya sudah dapat 33, maka bawahnya tinggal ditambah 5. Lalu di bawahnya lagi ditambah 5 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi
Tidak perlu lagi menggunakan rumus nilai tengah. Gitu ya. Nah, itu setelah dua kolom ini sudah terpenuhi, FI dan XI, maka kalian tinggal 4 dikali 33, 6 kali 38. Pak, angkanya besar, ya. Kalau pakai cara yang A ini, rumus rata-rata umum ini memperoleh angka yang besar-besar gitu ya. Jadi hasilnya 2365. Nah, khawatir kalau pakai rumus ini kalian teliti. Nah, diharapkan ini memang harus teliti menghitungnya ya. Salah menuliskan angka di sini bagian FI dikali XI-nya, maka nanti hasil rata-ratanya berbeda. Begitu ya. Nah, tinggal masukkan dalam rumus, maka 2365 dibagi 50, maka diperoleh 47,3. Ya. Nah, untuk kesepakatan Bapak ya, di belakang koma itu maksimal 2 angka ya. 2 angka. Misalkan kalau 3 angka boleh Pak, ya jangan gitu ya, biar rapi, biar enak dilihat. Jadi maksimal 2 angka. Kalau 1 angka seperti ini 47,3 boleh, atau ditambahin 47,30, di sini ada angka nolnya. Kan jadi sama aja bacanya ya. 47,3 atau 47,30 itu sama saja membacanya ya. Penulisannya sama. Yang penting ini maksimal 2 angka, ini kesepakatan ya. Jadi jangan lebih dari 2 angka. Kurang pun boleh, 1 angka di belakang koma boleh. Seperti itu ya. Sampai sini dengan rumus rataan umum ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak bisa lanjutkan. Untuk cara yang kedua, yaitu dengan rata-rata sementara, rataan sementara. Kita tuliskan dulu rumusnya. Bar sama dengan S sigma FI dikali DI dibagi sigma FI. Apa itu DI? Nah, DI itu apa? Tadi ada ya di sini nih. DI itu adalah setiap nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara. Ya, itu adalah DI. Nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Nah, rata-rata sementara itu diperoleh dari mana? Yaitu nilai tengah frekuensi terbanyak atau terbesar. Ya, jadi rata-rata sementara ini dilihat dari nilai tengah ya dengan frekuensi terbanyak. Jadi nggak harus di tengah-tengah. Jadi kalau memang nanti di soal ini frekuensi terbanyaknya ada di tengah-tengah, ya karena ada di tengah-tengah di sini, maka kebetulan gitu ya. Maka yang diambil adalah nilai tengahnya 48. 48 inilah yang sebagai rata-rata sementara. Ini sebagai X bar S-nya. X bar S. Ya. Jadi X bar S ini dipilih dari frekuensi terbanyak, tapi yang dipakai adalah nilai tengahnya. Nilai tengah dari frekuensi terbanyak. Oke, jadi kalau dipilih X bar S-nya adalah ini, maka rumus DI adalah tadi XI dikurang X bar S, ini rumusnya. Berarti XI 48, jadi minus 15. Lalu ke bawahnya 38 dikurang 48 minus 10 dan seterusnya. Ya. Lalu FI dikali DI karena kita butuh ya, karena di rumusnya adalah FI dikali DI dikali FI 4 dikali minus 15. Maka jawabannya minus 60. Ya. Dan seterusnya ke bawah, maka hasilnya nanti minus 35. Nah, di sini angkanya tidak terlalu besar. Tidak seperti cara yang pertama, sampai ribuan. Ya.
Nah, ini mungkin agak cocok dengan kalian yang kurang teliti dalam itu. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah tanda plus dan minusnya. Ya, jangan sampai terlewatkan. Nah, kalau sudah diperoleh min 35, maka tinggal masukkan dalam rumus. Jadi, X bar S ditambah, maka X bar S-nya 48. Ya, ditambah minus 35 dibagi 50. Ya, dan seterusnya, maka diperoleh 47,3. Sama dengan cara yang pertama tadi. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai rata-rata sementara, menggunakan rata-rata sementara. Ada pertanyaan? Silakan. Saya izin bertanya. Berarti tadi frekuensinya nggak selalu di tengah ya, Pak? Yang terbesar. Ya, betul. Frekuensi terbesar itu untuk menentukan DI itu tidak harus di tengah, ya. Bisa saja nanti adanya di paling bawah atau paling atas, ya. Jadi di soal ini di setting itu ada di tengah, gitu ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, berarti DI sama XI itu sama-sama konstan kan ya, Pak, naiknya? Iya, betul. Konstan. Ya, makanya nanti kalau dia, kan kalau ini kan ngelihatnya ya 48, ini polanya 0, 5, 15, 10, 15 gitu ya. Polanya ini. Tapi kalau nanti bukan di tengah-tengah ya nggak apa-apa gitu ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke. Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan dengan metode Mukhlisa, kenapa? Iya, saya mau nanya. Ya. Ya, itu frekuensinya apa harus nyari yang terbesar, Pak? Boleh nggak, Pak, yang lain gitu? Oh, gitu. Oh, ya kalau Kenapa di sini terbesar? ketentuannya harus nilai tengah dengan frekuensi terbesar atau terbanyak. Gitu Mukhlisan. Jadi nggak boleh menggunakan yang frekuensinya jumlahnya 10. Ya, karena kita ambil yang patokannya gitu kan. Namanya juga rata-rata sementara. Jadi kita harus menggunakan ketentuan dari rumusnya adalah menggunakan frekuensi terbesar gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi nanti kalau pakai yang bukan frekuensi terbesar itu tidak sama nanti hasil yang ada di cara A dengan rata-rata sementara, nanti ada perbedaan gitu ya. Kenapa di soal ini diminta 3 rumus ya, dengan 3 cara ya, karena ingin membuktikan gitu ya, ternyata soal dengan rumus umum itu sama dengan rumus rata-rata sementara, begitu ya. Tapi dulu Bapak waktu SMA lebih condong pakai cara yang ini, cara yang A gitu ya, sampai hitungan ribu-ribu gitu kan, sampai ya gitu ya. Yang cara B rata-rata sementara sama cara coding padahal mudah gitu ya. Tapi jarang sekali waktu SMA gitu ya Bapak seperti kalian ya menggunakan cara yang B dan C. Ya, nanti coding ini istilah coding ini untuk pemrograman ya. Kalau kuliah IT ya, coding-coding seperti ini. 10 ya, 01 gitu kan ya. Oke. Lalu kita pakai cara coding, kita ke rumusnya dulu. Ya, apa saja yang ada di rumus ini? Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S, berarti rata-rata sementara dipakai kembali. Ya, ditambah P. P ini adalah panjang kelas. Ada yang bilang P, ada yang menuliskan C, ini sama saja. Ya, P dan C ini adalah panjang kelas. Sama. Jadi ada yang buku menuliskan panjang kelas adalah C gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan bingung. Lalu P dikali
sigma Fi dikali apa nih bacanya? Mu ya, mu I atau U ya, UI per sigma Fi. Nah, di sini ya mu apa namanya UI ini, nah di sini udah dikasih tahu ya, kolom ketiga pilih rata-rata sementara dengan kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, ya kan? Berarti X bar S-nya sama ya 48. Kita pilih nilai tengahnya ya. Ini nilai tengah. Lalu yang ke kolom keempat isi kode 0 pada X bar S. Jadi kodenya nih ya, kode. Makanya kan pakai cara coding. Kode 0. Lalu bilangan negatif berurutan pada baris sebelumnya. Berarti min 1, min 2, min 3. Lalu bilangan positif pada baris selanjutnya. Maka 1, 2, 3. Nah, yang tadi Bapak bilang, kelas ini atau tabel ini sudah disetting bahwa frekuensinya ada di tengah-tengah. Maka pengkodeannya ini terlihat seperti simetris gitu ya. Ya, 0, 1, 2, 3, 0, min 1, min 2, min 3. Nah, kalau yang terbesarnya ada di sini, misal ini 14 ada di sini. Maka di sini bukan angka nolnya ada di sini, 0, lalu ke atasnya min 1, min 2, lalu ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Gitu ya, ini harus berurutan. Gitu ya. Jadi, kalau kebetulan soal ini contohnya ada di tengah-tengah, jadi simetris, atas dan bawahnya minus dan positifnya simetris gitu ya. Nah, selanjutnya kolom kelima ini adalah Fi dikali UI yang tadi. Maka 4 dikali minus 3 jadi minus 12 dan seterusnya. Ya, maka diperoleh sigma Fi dikali Xi-nya adalah minus 7. Ini minus 7, ini hasil jumlah ya, sigma. Lalu kita masukkan dalam rumus, ya, dengan nilai P-nya tadi panjang kelas. Ini panjang kelasnya 5, ya, dilihat dari mana panjang kelas? Dari sini. Ya, 36 dikurang 31. Ini adalah panjang kelas. Ya, lalu diperoleh rata-ratanya yaitu 47,3. Ya, nah cara coding ini tidak sampai ribuan ya, bahkan angkanya lebih sederhana lagi gitu ya. Nah, itu tergantung daripada kalian ya, kalian mau pakai cara seperti apa. Yang terpenting adalah jangan sampai misalkan kalian pakai dua cara ya, dua cara rata-rata umum dengan coding misalkan. Nah, dua cara ini hasilnya berbeda. Nah, itu yang fatal ya. Maka tinggal kalian cek saja kembali. Seperti itu dengan cara pengkodean. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Cukup Cukup jelas? Pak, cukup Jelas, jelas. Pak. Baik, kalau begitu kita lanjut ke modus. Ya, modus ini para lelaki, siapa yang suka modus? Ayo, Faiz, suka modus, Faiz? Tidak, enggak Pak, saya kan anak baik. Oh, anak baik, Masya Allah. Kayaknya yang dengar Faiz anak baik langsung ketawa gitu ya. Gilang, suka modus, Gilang? Gilang siapa, Pak? Gilang Lian. Oh iya, Gilang ada dua di sini. Gilang Lian. Suka modus nggak Gilang Lian? Enggak tahu dah, Pak. Nggak tahu ya. Iya. Kevin. Suka modus nggak Kevin? Dah, jangan-jangan lagi tidur ini Kevin. Enggak, Pak, enggak. Oh enggak.
Iya. Siapa lagi ya? Sambil nunggu apa namanya? Sambil Bapak ya selingan gitu ya, Bapak tanyain satu-satu. Oke. Kita lanjut ya. Tinggal 10 menit ya. Nanti kalian kalau sudah ganti ya, sudah habis, kalian bisa join kembali gitu ya. Seperti itu. Oh iya, nanti sedikit info. Jadi nanti PTM setiap guru punya akun masing-masing. Gitu ya. Jadi nanti kan misalkan kalian di besok Kamis yang kelompok A PTM, maka yang kelompok B itu BDR ya, belajar dari rumah tapi live streaming. Jadi gurunya ngajar Zoom di kelas, kalian tinggal mengikuti. Nah, nanti setiap guru punya akun masing-masing gitu ya. Jadi nanti misalkan pelajaran fisika di jam pertama Bu Esti ya. Ya, Bu Esti punya akun, lalu nanti kimia nyambung, maka nanti Bu Umi punya akun sendiri. Kalau sekarang kan akunnya sama-sama gitu ya. Ini akun SMA 4 yang kelas 12 ini akun bersama. Gitu ya. Jadi yang jam pertama ya Bapak pakai, nanti yang jam kedua siapa guru yang mau pakai Zoom silakan. Seperti itu ya. Jadi nanti konsepnya seperti itu. Ya, jadi nanti di kelas sudah ada kamera yang menghubungkan ke laptop dan arahnya ke papan tulis gitu ya. Seperti itu di settingnya. Dan kamera ini jumlahnya cuma 9 gitu ya. Jadi kenapa tidak 27 kelas dibuka gitu kan, nggak serentak aja dari kelas 10 sampai kelas 12 tapi 50%. Ya karena terbatas kameranya gitu, kamera. Jadi baru beli 9 gitu. Jadi baru 9 kelas ya yang ada kamera dan bisa melaksanakan PTM. Seperti itu. Lanjut. Itu selingan saja. Ini tentang modus. Ada yang mau ditanyakan nggak modus? Nah, kalau nggak ada bertanya, Bapak gantian nanya ya. Misal ya, frekuensi terbesarnya kan di contoh kedua ada di sini. Misalkan frekuensi terbanyaknya ada di sini, misalkan 14-nya ada di sini. Maka cara mencari D1 bagaimana? Halo? Dikurang 0 kali, Pak. Ya, iya benar. Dikurang 0 ya. Jadi 14 dikurang 0. Ya. Lalu kalau D2-nya sama. D2-nya yaitu 14 dikurang 6. Seperti itu ya. Jadi karena tidak ada yang tanya, ya udah Bapak tanya gitu kan. Sebaliknya, berarti kalau 14-nya ada di yang paling bawah, kelas paling terakhir, 14-nya ada di sini, sama ya, mencari D1-nya, yaitu 14 dikurang 5, lalu mencari D2-nya, 14 dikurang 0. Seperti itu. Ya, itu saja dari modus, tidak terlalu tidak terlalu banyak rumus ya, tidak seperti rata-rata yang tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau cara menghitungnya itu bisa kalian pelajari sendiri ya. L di sini apa L katanya? Rumus L ini. Di bawah kelas modus, Pak. Oke. Kalau Bapak biasa nulisnya begini. MO sama dengan tepi bawah TB. Biasanya di buku yang lama gitu kan. TB ditulisnya TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C atau enggak P sama saja. Jadi ketahuan TB ini tepi bawah gitu ya. Tapi kalau L kan singkatan apa gitu ya. Mungkin lower apa gitu kan. Tapi yang jelas ini boleh pakai rumus yang L atau boleh pakai rumus yang MO sama dengan TB. Seperti itu. Ya, tepi bawah kelas ya, ingat ya, tepi bawah itu adalah dikurang 0,5.
gitu ya. Ya, TB itu adanya di sini. Dilihat dulu frekuensi yang paling banyak ada di sini, maka kita lihat batas bawahnya 46. Maka tepi bawah kelasnya TB adalah 46 dikurang 0,5. Ya, jadinya 45,5. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan mengenai modus? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sama ya, modus juga. Angka di belakang koma itu 2 ya. Ini emang kesepakatan aja biar enak dilihat. Ya, jadi biar rapi, jadi maksimal 2 angka ya di belakang koma. Lalu median. Median atau nilai tengah ya, bukan nilai tengah ya, apa namanya, data tengah gitu ya, di tengah-tengah. Nah, sekalian saja di sini median itu nanti kuartil. Median dengan kuartil ini rumusnya sama. Ya, Bapak tuliskan aja di sini. Kan median itu sama dengan kuartil tengah ya, atau Q2. Nah, makanya rumus kuartil ya, Qn adalah tepi bawah kelas ya ditambah n per 4 ya, n per 4 dikurang ya F besar ini atau FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dibagi di sininya frekuensi kelas median atau frekuensi kelas kuartil. Nah, ya, ini sama saja rumus dari median dengan kuartil itu sama, karena median itu adalah Q2. Jadi nanti N-nya tinggal diganti aja, kita butuhnya Q2, berarti tinggal Q2 sama dengan N-nya diganti 2, jadi 2 per 4 sama dengan setengah, ya kan, sama dengan N per 2, dan seterusnya. Jadi sebetulnya median dengan kuartil rumusnya sama, gitu ya. Jadi kalian kalau sudah paham median, maka rumus kuartil tinggal diganti saja ininya, ya, N-nya, gitu kan. Kalau N-nya Q1 berarti N-nya 1, dan seterusnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ini Bapak rumus di buku, di modul ini, F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau sebelum kelas kuartil. Nah, kalau Bapak tulisnya FK, frekuensi kumulatif. Kalau FQ ini frekuensi kelas median atau kelas kuartilnya. Gitu ya. Jadi lebih mudah dipahami gitu untuk rumusnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Tidak ada? Cukup jelas? Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif, ya di soal itu ini tidak ada. Di soal biasanya cuma 2 kolom, kolom 1, ini kolom 2. Nah, kolom yang ketiga ini kalian buat sendiri ya, kalian tambahkan sendiri. Ya, jadi di soal itu cuma ada 2 kolom gitu ya. Makanya nanti untuk menentukan FK atau F di sini, itu berarti tinggal kalian jumlahkan saja ini tambah ini berapa. Gitu ya. Jadi ini kan 19 kan ya. 19, maka ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau sebelum kuartil. Nah, yang paling langkah pertama untuk menentukan median atau kuartil, ya, menentukannya langkah pertama. Ini langkah yang paling awal banget. Langkah awal
Yuk silakan join lagi. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Bentar ya, kita tunggu yang lain, masih partisipannya masih bertambah. Oke, baru 48. Oke, kita lanjutkan saja. Tadi sampai mana ya? Langkah awal ya? Iya, Pak. Oke, langkah awal dalam menentukan median ya dan kuartil. Ini sama ya, dan kuartil. Yaitu dengan rumus n/4 dikali n/2 ya. Oh, sorry, kalau median n/2 Bapak bisa aja ya. Ini kalau median n/2, nanti kalau kuartil nih di bawahnya nah ini ya 1/4 dikali n ya. Kalau menentukan Q3 berarti 3/4 dikali n ya. Berarti kalau gitu kita gabung aja jadi satu ya, menentukan langkah awal, median dan kuartil itu dengan rumus ini, dengan rumus bentar kan Bapak buatkan. Median itu kan bagian dari kuartil. Berarti dengan rumusnya sama, yaitu kalau Q1 berarti 1/4 dikali N ya. Ini rumus yang bukan ini aja biar gampang. I/4 dikali N, ini rumusnya. Jadi I itu tergantung ya, kalau Q1 berarti I-nya diganti 1 gitu ya. Kalau Q2 atau median maka I-nya diganti 2. Ya. Tapi kalau N di sini adalah banyaknya frekuensi atau frekuensi gitu ya. N itu adalah frekuensi. Seperti itu langkah awal menentukan letak sebetulnya ya. Ini rumus untuk menentukan rumus letak dari menentukan letak median dan kuartil.
Ya, sampai di sini ada pertanyaan mengenai langkah awal ini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Berarti itu N-nya kan kalau di sini contohnya 50/2. Berarti kita ngambil itu dari yang kelas tengah yang nilai tertinggi. oh ininya nilai apa letak mediannya ya? Iya. Oh gini cara menentukannya. Heeh. Ini Bapak ini. Makanya gini, kenapa kolom ketiga ini dimunculkan untuk menentukan letak median atau letak kuartil. Gitu ya. Nah, karena mohon maaf yang masih ini kalau di unmute dulu biar suaranya enggak tumpang tindih. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, ini frekuensi kumulatif ya 25 itu letak medianya ternyata ada di data 25. Nah, 25 itu kan berarti lewat dari 19 ya dan kurang dari 33. Artinya data ke-25 itu ada di kelas 46 sampai 50. Gitu. Bukan ada di kelas 41 sampai 45 ya, karena data yang ada di kelas 41 sampai 45 itu data yang paling tinggi adalah nomor 19 datanya. Gitu ya. Jadi data 25 itu ada di sini masuk dalam kelas 46 sampai 50. Gitu ya. Itu cara menentukan letak mediannya. Makanya letak median, letak kuartil dikasih stabilo atau kasih warna lah gitu ya. Ini menandakan oh ternyata ada di kelas ini. Gitu ya. Paham? Iya, Pak. Baik, Pak. Paham, Nah, Pak. ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, itu N-nya itu dari banyaknya data ya, Pak? Ya, banyaknya data atau frekuensi. Ya, masuk, Pak. Oke, kalau tidak ada, ini Bapak yang ke contoh keempat. Ya, kalau tadi kan contoh 1, 2, dan 3 itu kan dari tabel distribusi. Sekarang contoh keempat ini ada histogram, lalu yang ditanya adalah mean, modus, dan median. Nah, di sini. Ya, kemarin 60,5 ini adalah tepi kelas ya. Ini semua nih yang 5,5 ini tepi kelas. Masih ingat ya cara membuat histogram yang lalu? Nah, ini cara yang menentukan median dengan rumus coding. Ya, dengan cara pakai coding. Nah, bisa dilihat bahwa frekuensi terbesar itu ada di nilai tengahnya 78. Ya. Di mana nilai tengah 78 ini ya bukan posisinya ada di tengah-tengah gitu ya, lebih ke bawah ya, condong ke bawah. Maka untuk pengkodingan 78 ini kita pakai kode 0. Kode 0 ada di sini, lalu ke bawah kita kasih nilai positifnya atau bilangan positif. Lalu untuk ke atas itu kita berikan bilangan yang negatifnya. Yang tadi sudah Bapak sampaikan gitu ya. Kalau letak dari nilai tengah terbesarnya ini bukan di tengah-tengah, maka posisinya seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai tabel distribusinya, mengenai tabel ini. Silakan. Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, maka hasil rata-ratanya dia bisa kalian lihat sendiri ya dari hasil hitungan ini, maka rata-ratanya 76. Ya. Ini hasilnya bilangannya bulat gitu ya. Lalu dari modus itu langkah awalnya ketika diketahui histogram, maka yang dilihat adalah frekuensi terbanyak. Ini berarti kelas modusnya ada di sini. Ini kelas modus. Maka langsung dilihat. Kalau histogram kan sudah tepi kelas, maka tidak perlu kalian kurangi 5 lagi. Maka 75,5 ini adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Tepi bawahnya sudah ada, yaitu 75,5. Ya, kalian tidak perlu kurang 0,5 lagi. Ya, tidak perlu dikurangi. Lalu D1 berarti dilihat saja dari histogram. D1 itu nih sudah dituliskan, D1 adalah 12 dikurang 10. Maka D1-nya 2. Lalu D2-nya adalah 12 dikurang 8, yaitu 4. Dah, tinggal dimasukkan dalam rumus. Panjang kelasnya sudah ada, yaitu 5. Dari mana 5? Ya, ini 65,5 dikurangi 60,5. Ya. Oke, udah dapat. Modusnya adalah 77,17. 77,17 ya. Sampai di sini modus ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, nggak ada ya, lanjut. Sekarang kalau median, nah median di sini kita harus tahu dulu berapa banyak data. Di soal dikasih tahu, di sini di soal dikasih tahu ada 40 siswa ikut ulangan, ya matematika, berarti N-nya ini 40. Oke, berarti kalau begitu N-nya 40, ini kita gunakan untuk menentukan letak median. Maka langkah pertama kan letak median, letak ME sama dengan, ya kan, tadi setengah dikali N, ya kan, maka setengah dikali 40, maka jumlahnya, maka hasilnya 20, maka letak median ada di data 20, berarti kalau diketahui histogram, cara mencari frekuensi kumulatifnya berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 ditambah 10 sama dengan 18. Ya, 10 ditambah 18 ditambah 12 sama dengan 30. Nah, dilihat frekuensi kumulatifnya 2, 8, 18. Kan kita butuhnya data ke-20, maka kelas mediannya ada di sini. Karena ini 18 masih kurang. Maka data mediannya ada di interval kelas 75,5 sampai 80,5. Maka ada di sini kelas mediannya. Ini kelas median. Kelas ME. Ya. Maka tepi bawah kelas mediannya sudah ada 75,5. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ini yang diketahui. Dituliskan yang diketahuinya, tepi bawah kelasnya ada. Oke, panjang kelasnya sudah ditulis ya. Jadi nanti kalau cara pengerjaannya seperti ini. Ya, kemudian frekuensi kumulatifnya sudah 18. Ya, kemudian frekuensi kelas mediannya 12. Oke. Lalu masukkan dalam rumus. Ya, ini sistemnya sistematis ya, terurut ya. Ditulis dulu yang diketahui, lalu tuliskan rumus. Ya, lalu setelah rumus dituliskan baru apa yang diketahui dimasukkan dalam rumus. Ya, itu sistematis. Jangan tiba-tiba nanti kamu tuliskan rumus, masukkan angkanya dari mana padahal tidak dituliskan diketahuinya. Gitu ya. Khawatir nanti kalau kalian masukkan rumus, Bapak berpikir ini berarti melihat pekerjaan teman gitu kan.
Ya kan, kalau dituliskan diketahui itu berarti kan kalian melihat pekerjaan sendiri yang kalian tulis. Gitu ya, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, ini soalnya kan dari histogram. Kalau dari poligon gimana, Pak? Oh, Sama kalau aja. dari poligon ya sama ya, tapi kan kalau poligon yang dipakai adalah nilai tengah gitu ya. Ya, Ya, yang Pak. dipakai nilai tengah bukan kalau poligon. Iya, Pak. Nilai tengahnya. Kalau poligon nilai tengah. Di sini ada nggak ya gambar poligon? Coba Bapak lihat dulu ya, biar enak. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ada ya? Nomor 8 ya? Kelihatan nggak nomor 8? Kelihatan, Kelihatan Pak. nggak? Poligon atau bukan ya? Kayaknya OGIF ini ya. Oh, bukan. OGIF itu yang dipakai bukan nilai tengah kan ini? Bukan. Oke, kan tadi pertanyaannya poligon ya. Nah, kita pakai yang ini aja lah. Kita pakai data yang di nomor 6. Ini nilai tengahnya berapa nih? Dari 30,5 sampai 35,5. Nah, bingung. Berapa? 33 ya, Pak. 35,5 ditambah 30,5 berapa? 66 ya. Iya, Pak. Nah, 66 dibagi 2 33. Maka ini nilai tengahnya. Maka di sini 33, maka di sini dikasih tengah. Terus di sini berapa? Ini berarti 38 gitu ya. Karena panjang kelasnya 5, P-nya 5. Lalu dari 40,5 sampai 45,5 ini berapa? 43. 43. Nah, ini nilai tengahnya di sini, kasih titik. Nah, ini berapa? 48. 48. Bagus. Lalu 53. 53. lalu 58. 8. Ya, nah. Ini poligon ya. Nah, biasanya kalau ditarik begini, ini nggak lurus. Ya, terus ke atas. Ya. Nggak lurus ya. Nah, begitulah kurang lebih. Nah, kalau yang diketahui hanya poligon, ya berarti menentukan tepi bawah gitu ya. Tepi bawah kelasnya, ya misalkan yang diketahui angkanya cuma 33 sama 38 gitu kan. Nah, kan biasanya ketahuan nih dari 33 sampai 38 berarti P-nya 5. Gitu ya. P-nya 5. Nah, di antara 5 ini kan berarti di antara 33 sama 38 ada tepi bawah kelas ya. Ada tepi bawah kelas dan ada tepi atas kelas di sini. Ya, ibarat kata kalau dituliskan begini 33 sampai 38. Ini tengah-tengahnya nih ada tepi kelas. Sedangkan dari 33 ke 38 panjangnya 5. Berarti tengah-tengahnya berapa di sini? Kan gitu ya. Ya kan tengah-tengahnya 33 sampai 38 tuh berapa gitu kan? Berarti kan 38 ditambah 33 berapa? 70? 71 ya? 71, Pak. Nah, 71 dibagi 2. Ini berapa? 35. 35,5. Nah, 35,5 ini yang tepi kelasnya 35,5. Gitu ya. Nah, ini tepi bawah kelas untuk kelas yang ini. Yang ini 35,5, ini tepi atas untuk kelas yang 33 titik tengahnya. Ya, dan selanjutnya seperti itu. Paham? Jadi nanti kalau yang diketahui poligon, kan kalau poligon itu hanya nilai tengah, gitu kan? Nah, nilai tengah sedangkan dalam rumus median
dan modus, itu kita butuhkan tepi bawah kelas gitu kan. Nah, cara menentukan tepi kelasnya itu dengan cara ini tadi. Nih. Ya. Seperti itu pertanyaannya Hazahra. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, cukup jelas nggak penjelasannya? Jelas, Pak. Yang lain? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, bagus. Nah, untuk berikutnya tentang kuartil tadi sudah Bapak jelaskan sebagiannya di median. Sama saja caranya dengan rumus median. Ini sama persis. Ya, tadi sama persis bentuknya. Ya, cuma bedanya hanya di sini. Ini I/4 dikali N. Nah, yang tadi Bapak sudah jelaskan di atas. Ini rumusnya untuk median juga bisa. Tinggal diganti aja I/4 dikali N. Nah, I di sini nilainya 1, 2, 3. Ya, tergantung. Kalau Q1 berarti I-nya 1 gitu ya. Kalau Q2 berarti I-nya adalah 2 gitu ya. Kalau Q3 maka I-nya adalah 3. Ya. Nah, N di sini tadi sudah dijelaskan banyaknya data atau frekuensi. Gitu ya. Nah, ini rumusnya sama, langkah awalnya menentukan, kemudian kalau sudah menentukan letak kuartil dari Q berapa yang ditanyakan, tinggal dilihat dalam frekuensi kumulatif. Lihat di sini, karena N-nya adalah 50, ini N-nya 50, kemudian yang ditanya adalah tentukan Q1, berarti letak Q1 adalah 1/4 dari 50. Kan rumusnya tadi I/4 dikali N. I-nya adalah 1, N-nya 50. Maka 50 dibagi 4 adalah berapa? 12,5. 12,5. Nah, dilihat di dalam frekuensi kumulatif. 12,5 itu ada di kelas ini. Ini Q1-nya. Ada di kelas 41 sampai 45. Ya. Nah, kalau sudah menentukan letak kelas dari kuartil, langsung diketahui berarti tepi bawah kelas kuartilnya berapa? 41 dikurang 0,5, maka jadinya 40,5. Lalu ditulis lagi P-nya 5 nih seperti ini. Ya. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 berapa itu? 10 ya. 4 tambah 6 10. Lalu frekuensi Q1-nya yaitu 9. Sudah, ini yang diketahui untuk dimasukkan dalam rumus. Maka tuliskan rumus sehingga ya kan? Ya, sehingga kuartil bawah atau Q1 diperoleh baru Q1 ditulis. Q1 TB tambah itu kan I/4 dikali N per FK per F Q1. Dah, dikali C, jangan lupa. Gitu ya. Seperti itu langkah-langkahnya secara sistematis. Ya. Sama dengan median, modus dan mean. Cara pengerjaannya seperti itu, diketahuinya ditulis dari tabel apa yang dituliskan untuk dimasukin ke dalam rumus. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai kuartil? Kalau tidak ada, Bapak bisa lanjutkan. Bisa, Pak. Oke, bisa. Kuartil itu kan berarti dibagi 4, berarti per 4 ya. Lalu kalau desil, ya, desil itu dibagi 10 per 10, ya, menjadi di sini jika
data dibagi 10 bagian yang sama, maka itu disebut dengan desil. Rumusnya sama dengan kuartil, yang hanya membedakannya di sininya saja. Nih bedanya di sini. Beda dengan kuartil ada di sini. Ya, kalau kuartil tadi I/4, kalau desil jadinya I/10. Ya, itu rumusnya. Bedanya hanya di situ. Nah, kita lihat. Tentukan D3 dan D8. Berarti desil 3 dan desil 8. Berarti ada nggak D11? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Nggak ada ya, karena desil itu kan sampai 10. Data dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Berarti D11 itu nggak ada, gitu ya. Oke, paham berarti. Kita lanjutkan. Berarti yang ditanya adalah D3 dan D8 dari 50 siswa sekolah SMA Merdeka. Nah, ini tabelnya. Biasanya cuma 2 tabel. Tabel ini dengan tabel frekuensi. Tabel FK ini biasanya dibuat oleh penjawab gitu ya. Oke, berarti letak D3. Nah, sama rumusnya dengan kuartil tadi. Letak D3 atau letak desil, rumus umumnya, bentuk umumnya I/10 dikali N. Nah, nih. I/10 dikali N. Karena yang ditanya adalah D3, maka letaknya adalah 3/10 dikali N50. N-nya 50. Maka D3 letaknya ada di 15. Coba dilihat 15. Ini 4 tambah 6, 10. Yang diminta 15. Maka masih kurang. Oh, ternyata letak D3 ada di sini. D3-nya ada di kelas yang 41 sampai 45. Oke, kalau sudah diketahui D3-nya, diketahui, dituliskan. Maka tepi bawah kelasnya berapa? 41 dikurang 0,5. Lalu, apanya lagi yang kita butuhkan? Yaitu panjang kelas. 5. Lalu frekuensi kumulatif sebelum desil 3, yaitu 4 tambah 6, 10. Lalu frekuensi dari desil 3, ya, atau D3, yaitu berapa? 9. Gitu ya. Nah, udah semua dituliskan, maka masukkan dalam rumus. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, alhamdulillah. Berarti untuk D8 itu sama caranya dengan D3. Ya. Kalian bisa baca sendiri atau nanti Bapak kirimkan ya. Kenapa Bapak belum kirim ini modul? Karena di modul ini latihan soal, bawahnya itu jawabannya gitu ya. Jadi Bapak nggak ngasih dulu, ya ngasihnya nanti kalau udah ganti bab. Ya, soalnya ada yang kemarin atau minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, Pak, kapan mau dibagi modulnya nanti ya, kalau sudah selesai babnya gitu ya, Bapak jawab sekarang. Kalau sudah selesai bab statistikanya, nanti Bapak kasih, gitu ya. Atau jangan-jangan udah ada yang punya kan gitu ya, nggak tahu dari mana gitu ya. Nah, ini rangkumannya. Ya, rangkuman dari ukuran pemusatan data. Ya, terutama data kelompok. Nah, untuk data tunggal, itu kalian bisa cari sendiri informasinya, rumus-rumusnya. Ya, jadi nanti kalau Bapak tidak berikan materi tentang data tunggal, ya kalian bisa belajar mandiri ya, mencari informasi sendiri. Jadi nanti kalau Bapak kasih latihan atau ini, kalian bisa menjawabnya ya, karena sudah ada rumusnya.
Atau nanti Bapak minta kumpulkan catatan, berarti catatan yang data tunggal dan data kelompok. Ya, bisa dimengerti? Berarti di bab ini data tunggal sama data kelompok ya, Pak? Betul. Jadi, walaupun di modul yang Bapak jelaskan hanya data kelompok, kalian harus lengkapi juga dengan data tunggal. Paham ya? Pak. Ya, jadi kan data tunggal mah kan datanya nggak banyak gitu ya, di bawah 50 kan gitu. Jadi, ya kalian bisa pelajari lah gitu kan, angkanya juga tidak terlalu besar. Ya, makanya Bapak menjelaskan ya yang data kelompoknya saja. Nanti juga sama pada minggu depan atau pas PTM nanti Bapak akan di soal penyebaran data ya, ukuran penyebaran data yang nanti ada simpangan baku dan varians, itu Bapak jelaskan data kelompoknya saja. Ya, nanti kalau data tunggalnya mungkin ya lain kalau ada waktu atau kalian belajar mandiri ya mencari tahu sendiri gitu ya. Itu kalian tuliskan aja di buku gitu ya. Kita terakhir sampai desil ya. Persentil itu Bapak nggak ajarkan ya, sampai desil saja gitu ya. Di apa namanya kurikulumnya atau di silabusnya ya, sampai desil gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak ya? Pak, saya mau bertanya, Ya. yang tadi kesepakatannya itu maksimal 2 angka, Pak. Ya. Nah, kan yang angka kedua itu dibulatin atau enggak, Pak? Takut Contohnya gimana? Maksudnya gimana? kan kayak hasil di kalkulator kan 6,758 gitu, Pak. 6,758 gitu ya? Ya, terus berarti kan berarti 6,75. Nah, 5-nya itu dibulatin atau enggak, Pak? Nah, kalau begini di kalkulator 6,758, berarti kan Bapak butuhnya 2 angka ya, maksimal 2 angka di belakang koma. Ya udah berarti 6,76. Nah, gitu ya. 6,76 gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau di kalkulator sudah misalkan hasil kalkulator 6,7, ya udah berarti ini hasilnya. Gitu ya. Jadi kalau dia 3 angka di belakang koma, berarti kalian harus dibuat jadi 2 angka di belakang koma gitu ya. Tapi kalau hasil kalkulator sudah 1 angka di belakang koma, ya berarti tinggal ditambahkan saja 6,70 gitu ya, biar enak aja dilihat gitu kan, sepakatan. Atau ditulis 6,7 nggak masalah. Ini sama-sama benar. Gitu ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Ini ada berapa soal ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, kan ada pembahasan ya kan? Ini kalau Bapak ke bawah lagi ada jawabnya gitu kan? Nah, mau berapa soal untuk latihan? Aja Pak 3. 3. Pak, cukup. 2 cukup apa 2, Pak? 2 cukup. Masya Allah. 2 lebih baik, Pak. 2 lebih baik. Oh, ya, berarti Bapak boleh nambah 1 ya, baru anak ya. Nah, ini nomor 3, yuk kita jawab sama-sama. Ada yang paham nggak dengan pertanyaannya nomor 3? Jelaskan ukuran pemusatan apa yang digunakan untuk situasi di bawah ini. Maksudnya untuk situasi yang A itu
rata, modus, atau median gitu ya. Yang A ini tentang apa nih? Halo, Kemudian ya Pak. tentang median. Bagus. Ya kan, karena setengah kan, tengah-tengah gitu ya. Setengah dari jumlah pekerja di pabrik memperoleh lebih dari 20 dan setengahnya yang lain kurang dari 20 gitu ya. Berarti ini tentang median. Ini berarti tentang median. Berarti yang B tentang apa? Rata-rata Oke, mean. Yang C? modus. Modus. Hah? Modus. Bagian Modus. besar. Modus, Pak. Modus ya. Oke, modus. Oke. Yang D? Modus Modus. juga. Modus. Yang E? Men. Rata-rata Ya, udah ketahuan rata-rata. Coba kita lihat ya. Berarti jawabannya median, median, mean, modus-modus, mean. Coba. Nah, ini nomor 3 ya. Median, rata-rata, modus-modus, rata-rata. Oke, bagus. Agak dipercepat ya, nggak usah lama-lama, nanti di SS lagi. Ada yang SS nggak tadi ya? Mudah-mudahan nggak ada yang SS ya. Oke, jadi nomor 3 sudah Bapak jawab. Nomor 5, bisa kita bahas nggak nih? Pengelola restoran cepat saji di suatu kota besar menyatakan bahwa rata-rata gaji karyawannya 18.000 per jam. Seorang karyawan menyatakan bahwa kebanyakan karyawan di restoran tersebut menerima gaji minimal. Jika kedua orang tersebut jujur atas pernyataannya, jelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Nah, ini kayaknya soal terbuka. Ya, soal terbuka maksudnya banyak jawaban. Gitu ya, banyak jawaban. Mungkin jawaban Nindi berbeda penjelasannya dengan Hazahra. Terus jawabannya juga berbeda dengan misalkan Faiz. Gitu ya. Nah, ini kayaknya jawaban terbuka ini ngoreksinya agak bingung gitu ya. Karena nilainya tidak mutlak. Gitu ya. Jadi nomor 5 kita tidak gunakan. Berarti nomor 3 dan 5 sudah ya, nggak usah kita gunakan sebagai latihan. Gitu ya. Kita lihat-lihat dulu ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 bolehlah. Ini sama dengan contoh soal yang tadi ya. Ini nomor 4. Boleh di SS nomor 4 ya. Sudah, Pak. Perwakilan kelasnya di SS nomor 4. Nanti di-share ke temannya kalau yang terlewatkan atau yang belum gabung. Yang gabung jadi 178 ya. Tadi banyak 100 ya. Oke, lanjut nomor 2. Yang nomor 2 ini yang ditanya apa? Nomor 2 yang ditanya apa ya? Ukuran pemusatan. Berarti yang ditanya mean, median, Modus. modusnya ya. Iya, Pak. Oke. Ini apa nih? Informasi sebelumnya apa nih? Berikut merupakan distribusi frekuensi persentase. Oh, persentase ya, penduduk usia di bawah 25 tahun yang menyelesaikan studi sarjananya selama 4 tahun atau lebih. Oke, nomor 2 juga ya. Nomor 2. Oke, 2 sudah, nomor 1 nggak usah lah ya. Nomor 1 kan seperti contoh ya latihan yang lalu gitu ya. Udah ada data sebaran acak, tinggal dibuat distribusinya, nggak usah ya. Itu sudah diwakilkan oleh nomor 2 dan 4. Nomor 6 ya. 6 udah acak-acak. Bapak ini ya, Bapak hapus dulu ya. Bentar.
lagi ya. Enam sudah SS. Halo, nomor 6 sudah di SS belum? Sudah. Udah ya. Yang ditanya nomor 6 hanya modus ya. Jangan nyari median. Nah, nomor 7 baru nyari mediannya. Oke, berapa soal sudah? Nomor 7 juga Pak jadi latihan. Ya, jadi nomor 7, nomor 6, 7, 6, 4, dan 2. Kalau 4 dan 2 tadi sudah di SS ya. Sudah berapa soal? 4 Pak. 4 ya. Kalau genap kayaknya nggak enak gitu ya. Harus ganjil kayaknya ya. Enak Pak, Kan enak Pak, enak Enak, genap Pak. beneran Pak. Udah, Hah? Pak, udah saja, Pak. Enakan genap. kayaknya 3 enak, Pak. Atau kenapa biar lancar ngitungnya? Ya udah 4 dulu deh ya. Oke, 4 ya. Deadline-nya kapan? Seminggu, Pak. Hah? Minggu depan. Minggu depan aja Pak, minggu depan Pak. Masya Allah, seminggu 4 soal. PKN ada tugas juga Pak. Oh gitu. Iya Pak. Ya. Ya udah, kumpulkannya hari Selasa ya. Siap, Pak. Ya. Baik Pak. Ya, kumpulkannya. Nanti deh, jangan tentukan harinya dulu. Pokoknya nanti mengumpulkannya bukan lewat GCR, bukan lewat ini, tapi pakai folio, dikumpulkan di meja Bapak. Jadi kan karena nanti PTM gitu kan, jadi nanti kalau yang masuk ke bagian kelasnya PTM, kelompok PTM itu nanti bisa mengumpulkan di meja Bapak. Kalau yang Nah, misalkan yang BDR ya berarti boleh dititipkan ke temannya atau mengumpulkan sebelum deadline pas jadwal dia PTM. Bisa? Bisa dipahami? Siap, Pak. Ya, berarti Bapak kasih waktu sampai hari Rabu ya. Misalkan nanti PTM-nya di hari Selasa, ya udah kumpulkan saja gitu di meja ya. Atau misalkan selesainya di hari Rabu tapi tidak ada jadwal PTM kelas 12, ya berarti satu orang mengkoordinir lah gitu ya, jangan semuanya ke sekolah. Gitu ya. Dia apa tuh? Bisa dipahami? bisa, Pak. Berarti di folio dikumpulinnya di meja Bapak di ruang guru ya, Pak? Ya, ruang guru yang baru ya. Ya, Pak. Ya, meja Bapak itu dekat dispenser. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Maaf, Pak. Tadi soalnya nomor berapa aja, Pak? Ya, Oke. Tadi nomor 2, 2, 4. nomor 4, dan nomor 2, 4, 6, dan 7. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak, boleh saya lihat yang nomor 2, Pak? Nomor 2 lagi ya? Iya, Pak. Ada
Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kerjakan dengan rapi ya, jangan banyak coretan ya. Karena di sini ada gambar ya. Kalau ada gambar histogram begini, berarti gunakan penggaris ya untuk menggambarnya. Itu ya. Karena pelajaran yang kemarin dimensi 3 disuruh gambar kubus, ya gambar kubusnya ya tidak lurus gitu ya, tidak simetris. Ya, ada beberapa yang tidak menggunakan penggaris. Seperti itu ya. Sudah cukup ya? Cukup ya? Kalau begitu Bapak akhiri ya pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain ya. Sampai berjumpa mungkin nanti di PTM gitu ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.